Selamat pagi Bu, izin taruh nama Tiafra Sabila. Di sini akan saya menjelaskan mengenai analisis dampak lingkungan volume lalu lintas di ruas jalan Walter Mongon City. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan kampus Universitas Samratulangi Manado dan sekitarnya yang berada dalam kawasan dan di luar kawasan. Analisis ini dilakukan dikarenakan universitas tersebut sedang kiat-kiatnya untuk melakukan pembangunan gedung baru di beberapa bagian kawasan kampus, seperti pembangunan rumah sakit kampus, pembangunan gedung kuliah baru di beberapa fakultas, dan pembangunan gedung kuliah baru lainnya. Dan juga pembangunan ini akan berpengaruh terhadap volume dan sistem pergerakan lalu lintas di beberapa jaringan jalan dalam kampus dan jalan-jalan di sekitar kampus Universitas Samratulangi yang akan beberapa jalan yang akan berpengaruh saat pembangunan di sekitarnya, diantaranya yaitu ruas jalan Wartong City dan ruas jalan kawasan Kelurahan Bagu yang berada di Sulawesi. Dan juga untuk pengambilan data ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah data volume lalu lintas jam puncak, kemudian data kecepatan, dan yang terakhir adalah data nilai derajat kejenuhan. Dan juga untuk survei pengamatan untuk pengambilan data yang ini berada di 6 titik pos, yaitu yang pertama Jalan Walter Mongon City, yang kedua Jalan Kampus di depan Fakultas Sastra Universitas Samratulangi, kemudian Jalan Kampus Utara menuju ke Jalan Santo Joseph, kemudian Jalan Kampus Selatan sebelum Simpang 4 Perikanan, kemudian Jalan Kampus Selatan sesudah Simpang 4 Perikanan, dan yang terakhir adalah Jalan Kampus Barat depan Gereja Kampus. Untuk pengambilan data ini dilakukan selama 3 hari, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Kamis, yaitu dari tanggal 5, dimulai dari tanggal 3, 5, dan 6 Juni di 6 titik pos survei. Dari hasil kapitulasi perhitungan volume kendaraan di 6 pos survei, yaitu pos pertama Jalan Walter Mongon City untuk volume lalu lintas tertinggi sebesar 2.698,1 SMP per jam, dan kemudian untuk pos 2 yaitu Jalan Kampus depan Fakultas Sastra untuk volume lalu lintas tertinggi sebesar 870 SMP per jam. Kemudian di pos 3 Jalan Kampus Utara menuju ke Jalan Santo Joseph volume lalu lintas tertinggi sebesar 1024,8 SMP per jam. Kemudian di pos 4 Jalan Kampus Selatan sebelum Simpang 4 Perikanan volume lalu lintas tertinggi sebesar 359,2 SMP per jam. Kemudian di pos 5 Jalan Kampus Selatan sesudah Simpang 4 Perikanan volume lalu lintas tertinggi sebesar 500,8 SMP. Dan yang terakhir pos 6 yaitu di Jalan Kampus Barat depan Gereja Kampus, itu volume tertinggi lalu lintas yaitu sebesar 680 SMP per jam. Dan juga untuk hasil rekapitulasi selama 3 hari untuk perhitungan kecepatan di pos pertama yaitu Walter Mongon City, kecepatan tertinggi yaitu 15,602 ulangi, untuk yang tertinggi sebesar 41,143 km per jam, dan yang untuk terendah yaitu 15,607. Yang kemudian dikarenakan untuk Jalan Walter Mongon City itu pas dari kurang lebih dari tanggal 5 sampai 6 itu sedang terjadi pembangunan dan beberapa jalan untuk ditutup, sehingga untuk banyak sekali kemacetan yang ada di jalan tersebut. Dan kemudian untuk di pos 2 di Jalan Kampus depan Fakultas Sastra untuk kecepatan tertinggi sebesar 34,45 km per jam, dan untuk kecepatan terendah sebesar 13,891. Ya, untuk dikarenakan di pos 2 ini disebut sebagai jalan utama untuk mahasiswa Fakultas Sastra, dan juga untuk kepadatannya setiap hari pagi sampai sore, dan juga sore untuk kepadatannya, sehingga banyak yang untuk pergi ke kampus dan juga untuk kembali dari kampus. Dan di pos 3 di kampus utara menuju Jalan Santo Joseph untuk kecepatan tertinggi itu 41,32 km per jam, dan untuk kecepatan terendah sebesar 21,9. Ya, hal ini untuk di Jalan Kampus Utara itu bersimpangan dengan
Santo Joseph, sehingga banyak sekali kemacetan di sana. Dan yang memungkinkan juga untuk mengalami kemacetan terparah juga. Dan untuk di pos 4 di kampus selatan sebelum simpang 4 perikanan untuk kecepatan tertinggi itu 24,64 dan terendah sebesar 10,29. Untuk di Jalan Kampus Selatan ini sebelum itu dikarenakan banyak sekali pedagang-pedagang yang pasar juga itu melewati tersebut, dan juga beberapa banyak sekali yang untuk mahasiswa di universitas tersebut juga melewati jalan tersebut, sehingga terjadi hampir bukan tabrakan, seperti bertemu, sehingga menghasilkan kemacetan yang juga parah, sehingga hanya mendapatkan untuk tertinggi di sana itu hanya 24. Dan kemudian di Jalan Kampus Selatan sesudah 4 simpang 4 perikanan yaitu 24,58 dan yang terendah yaitu 11,50. Kemudian di Jalan Kampus Barat di depan gereja kampus untuk yang tertinggi mohon maaf tadi terlalu terkoneksi. Lanjut ke pos 6 yaitu di Jalan Kampus Barat depan gereja kampus untuk kecepatan tertinggi sebesar 38,503 km per jam dan kecepatan terendah sebesar 13,585. Ya, untuk di Jalan Kampus Barat ini dikarenakan banyak sekali yang mahasiswa universitas tersebut pas jam-jam kuliah itu masuknya itu beberapa jadinya itu banyak sekali kemacetan, dan juga beberapa mungkin jamaah dari gereja juga yang ingin datang ke gereja untuk melakukan ibadah juga tersendat dikarenakan ya itu pertemuan antara mahasiswa dan juga jamaah. Lanjut ke nilai derajat kejenuhan atau TS di Nampo Survei. Untuk pas pertama yaitu jalur motor City untuk nilai derajat kejenuhan itu sebesar 0,68. Kemudian jalan kampus depan Fakultas Sastra itu derajat kejenuhannya sebesar 0,16. Kemudian di jalan kampus utara menuju jalan Santo Joseph nilai derajatnya itu sebesar 0,53. Kemudian di jalan kampus 4 sebelum simpang 4 sebesar 0,31. Kemudian di jalan kampus Selatan sesudah simpang 4 itu sebesar 0,43, dan di kampus barat depan gereja mohon maaf tadi hmm, kendala sinyal. Lanjut di jalan kampus selatan untuk sudah simpang 4 itu mengalami nilai derajat kejenuhan sebesar 0,43, dan di pos 6 jalan kampus barat depan gereja itu sebesar 0,35. Lanjut untuk dari hasil kesimpulan lalu lintas di ruas jalan Watermelon City, volume lalu lintas itu sebesar 2.698,1 SMP per jam. Dikarenakan ruas jalan tersebut dipenuhi oleh parkir liar dan pengendara ojek, sehingga ya mungkin ya gara-gara itu sih. Dikarenakan banyak sekali toko-toko dan juga pengendara ojek yang untuk menunggu penumpang, sehingga banyak sekali parkir liar yang kebanyakan dari untuk menampung kendaraan kampus, dan juga beberapa pangkalan ojek yang mungkin menunggu untuk mengetem penumpang di kawasan sekitar kampus. Sehingga untuk saran-saran yang khusus untuk dilakukan penanganannya itu di beberapa lokasi. Di antaranya yang pertama itu persimpangan di galengan antara Jalan Wondermango City dengan ruas jalan kampus. Kemudian persimpangan di galengan antara Jalan Wondermango City dengan ruas jalan kampus Barat. Seperti yang ada di gambar sini. Nah, ini adalah penanganan pintu masuk melalui ruas jalan Wondermango City untuk di sebelah kiri. Ini termasuk masuk kampus, dan ini adalah jalan Kompero untuk menuju kampus Universitas Samratu, dan juga ini untuk lurus saja mungkin ke jalan Wondermango City. Dan juga untuk pintu keluar ini berawal dari jalan kampus barat, nanti akan berbelok ke kiri, dan untuk yang
dari arah jalan motor Merdeka City untuk sekalian lurus dan tidak diperbolehkan untuk membelok ke jalan kampus barat. Dan juga untuk solusi untuk mengatasi lalu lintas di ruas jalan Walter Mongo City, yaitu yang pertama itu mengatur ruas jalan dalam kampus dan sekitar area kampus dengan cara menghilangkan pangkalan ojek yang ada di pinggir jalan, khususnya di persimpangan tiga jalan Mongo City dan jalan kampus, dan mungkin bisa dibuat untuk halte pemberhentian angkutan umum untuk mengurangi beberapa banyak ojek-ojek yang mungkin berhenti di depan mungkin sekitaran kampus yang sehingga menyebabkan tersendatnya lalu lintas. Dan kemudian itu membuat pengatur lalu lintas di kawasan keluar kampus dan jalan ke Mongo City. Ya seperti tadi kan telah dibuatkan untuk jalan ini persimpangan tiga. Nah, untuk demi menghindari kemacetan dan juga tabrak kecelakaan, maka mungkin dibuatkan rambu-rambu untuk dilarang berbelok di sini untuk berbalik arah dan juga dilarang untuk membelok di bagian sini juga. Dan juga yang terakhir itu adalah membangun lahan parkir dengan sistem vertikal atau mungkin bisa membangun gedung baru yang mungkin sekitar 2 atau 3 tingkat dan mungkin ditambah dan juga sebagai parkir tersebut ya. Mungkin itu saja presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kurang lancar dalam bahasa. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.